Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan sehingga kita bisa kembali untuk melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan daripada kitab syarah daripada Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali di halaman 60. Ya, silakan bagi yang punya kitab untuk membuka kitabnya, yaitu di halaman 60. Kita awali dulu ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Matalabun fit tasawwufi. Summa syara'al musannifu fi ilmi tasawwufi al-musaffa lil qulubi wa huwa tajridul qalbi lillahi wa ihtiqaru ma siwahu wa hasiluhu yurja'u ila amalil qalbi wal jawarihi. Matlabun fit tasawwufi. Nah, pembahasan yang akan datang yakni pembahasan tentang tasawuf. Sudah kita bicarakan pembahasan tentang masalah iman, kemudian fikihnya sudah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pembahasan tentang tasawuf. Summa syara'al musannifu, kemudian memasuki musannif, artinya memulai musannif, pengarang ini kitab, fi ilmi tasawufi, pada ilmu tasawuf, al-musaffa lil qulubi, yang membersihkan bagi hati. Nah, jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu di mana membersihkan hati seseorang daripada sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Misalnya penyakit hati sombong akan dikeluarkan, kemudian akan diisi dengan tawadhu, riya, penyakit hati riya akan dikeluarkan, kemudian dimasukkanlah sifat-sifat terpuji yaitu ikhlas, dan begitulah nanti seterusnya. Wa huwa tajridul qalbi lillahi, yaitu mengosongkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga hati kita itu betul-betul menghadap Allah Ta'ala. Nah, karena yang akan dihadap itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan bahwa hati itu harus bersih. Jangan sampai hati itu kotor. Jangan sampai hati itu diliputi oleh penyakit-penyakit di mana Allah itu justru menjauh kepada kita, yaitu sombong tadi, yaitu iri dengki, dendam, riya, sum'ah, ujub, dan macam-macam daripada penyakit hati. Wa huwa tajridul qalbi lillahi, yaitu mengosongkan hati semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ihtiqaru ma siwahu, dan menghinakan sesuatu yang selainnya. Wa hasiluhu, dan hasilnya nanti yurja'u ila amalil qalbi wal jawarihi, dikembalikan kepada amal hati dan amal anggota tubuh yang lain. Wa khatama kitabahu bihi, dan musannif, artinya pengarang ini kitab, menyudahi kitabnya ini bihi, dengannya, dengan pembicaraan atau pembahasan ilmu tasawuf, litakuna, supaya jadilah
khatimatul faqihi, kesudahan faqih, yaitu orang yang mempelajari ilmu fikih, orang yang ahli fikih. Ya, jadi supaya jadilah kesudahan daripada faqih, yaitu orang-orang yang tadi mempelajari fikih, memahami fikih, atau orang yang ahli fikih, tathhira qalbihi wa tasfiyata sariratihi, bersih hatinya dan suci batinnya. Jadi hatinya bersih, batinnya suci. Liyalqallah, supaya ia bertemu akan Allah Ta'ala. Liyalqallaha Ta'ala, supaya ia bertemu nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Waliqaulihim, dan karena perkataan mereka, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Perkataan mereka ulama tasawuf terutama, man tafaqqaha, siapa yang mempelajari fikih, walam yatasawwaf, dan tidak mempelajari tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh ia bisa menjadi fasik. Jadi kalau hanya sekedar fikih saja namun tasawuf tidak diperhatikan, hanya beribadah saja namun perkara hati tidak diperhatikan, nah maka ini bisa nanti menjadi fasik, kata beliau. Karena ibadahnya penuh dengan dendam, ibadahnya penuh dengan kesombongan, ibadahnya penuh dengan iri dengki, ya. Karena hati tidak diperhatikan. Sekalinya mencongkol penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Merasa beribadah, ya, sekalinya hatinya kotor. Maka Allah pun menolak itu. Allah menolak daripada ibadah yang penuh dengan kekotoran hati. Nah, kurang lebih begitu maksudnya. Dan siapa yang bertasawuf, jadi hanya memperhatikan masalah hati. Walam yatafaqqah, dan ia tidak berfikih. Jadi tidak mempelajari fikih, hanya sibuk urusan hati, akan tetapi tidak mau belajar fikih, tidak mau belajar bagaimana tata cara salat yang benar, tidak mau belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar, dan seterusnya daripada ilmu-ilmu fikih. Nah, kalau sudah begitu, kata beliau, faqad tazandaqa, sungguh ia bisa menjadi zindik nanti. Nah, bisa menjadi kafir zindik, wal iyazubillah. Orang yang meremehkan syariat. Jadi zindik itu orang-orang yang meremehkan syariat, ya, menenteng-entengkan syariat. Nah, itu bisa menjadi zindik. Zahirnya seperti Islam, namun batinnya itu bisa menjadi kafir. Karena dia telah meremehkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu zindik. Jadi hati-hati kepada paham-paham zindik. Paham-paham yang meremehkan daripada hukum Allah, meremehkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia perhatikan hanya masalah batin, misalnya hanya masalah hati, namun dia lupa dalam masalah syariatnya Allah. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha, dan siapa yang bertasawuf, jadi dia juga belajar ilmu tasawuf, memperhatikan masalah hati, wa tafaqqaha, dan dia juga mempelajari fikih, dia memperhatikan urusan ibadahnya kepada Allah, faqad tahaqqaqa, maka itulah yang benar. Jadi itu yang benar. Faqala, kata musannif, wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, menjaga hati daripada kemaksiatan, as-sadirati minhu kaziran, yang muncul darinya kaziran itu banyak. Wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap seorang muslim. Nah, jadi kata beliau, menjaga hati dari segala maksiat hukumnya adalah wajib atas setiap muslim, sebagaimana juga kita wajib menjaga anggota tubuh kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga zahir kita dan batin kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi bahwasanya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik itu mudghah, yang segumpal daging tersebut, maka akan baik juga jasad semuanya. Jadi seluruh anggota juga akan ikut baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak itu mudghah, segumpal daging tersebut, maka rusak juga jasad semuanya. Ala, ketahuilah kata Nabi, wahyal qalbu, itulah al-qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kaza, dan demikian juga hifzul a'dha'i, memelihara anggota-anggota tubuh kulliha semuanya. Wa khususan, nah terutama lagi al-a'dha' as-sab'ah allati zikruha, anggota-anggota yang 7 yang akan datang zikruha sebutannya. Nah, nanti akan dibicarakan tentang anggota-anggota 7, yaitu mata, nanti telinga, kemudian mulut, dan seterusnya nanti. Jadi ada anggota 7 yang akan juga disebutkan oleh beliau, oleh pengarang ini kitab nanti. Nah, menjaga anggota-anggota tubuh, terutama yang 7 tadi, yaitu tadi mata, misalnya mulut, tangan, kaki, telinga. Nah, hukumnya apa? Fardu ainin ala kulli muslimin. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap muslim. Fa inna jami'al a'dha'i tashhadu alaihi fi arsati yaumil qiyamati bilisanin talikin zalikin yafdahuhullahu bihi ala mala'in minal khalqi. Fa inna jami'al a'dha'i, maka bahwasanya semua anggota tubuh maksudnya, tashhadu alaihi, akan menjadi saksi atasnya, fi arsati yaumil qiyamah, di padang mahsyar di hari kiamat nanti, akan menjadi saksi, akan berbicara, menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kita, bilisanin talikin zalikin, dengan lisan yang manis, lisan yang zalikin, yang fasih. Jadi lisan yang manis itu berarti lisan yang jelas ya, dengan penuturan yang sangat jelas, tidak ada kesamaran sedikit pun. Dengan zalikin, dengan lisan yang zalik, lisan yang begitu fasih, di mana akan membuka oleh Allah bihi, dengannya, ala mala'in minal khalqi, atas makhluk semuanya nanti. Jadi akan dibuka, jadi segala perbuatan-perbuatan kita akan dibeberkan oleh Allah, segala perbuatan-perbuatan kita. Maka tidak bisa kita nanti untuk mengelak. Kenapa? Karena semua anggota tubuh akan menjadi saksi itu semua. Nah, oleh karena itu berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah menutup aib kita. Nah, karena itulah tutup juga aib saudara-saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara-saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat. Nah, karena itu, sebagaimana pernah Abah sampaikan bahwa menjadi santri itu kalau ditulis dengan huruf Arab terdiri dari 5 huruf, sin, nun, ta, ro, dan ya. Nah, huruf sin yang pernah Abah sampaikan adalah satrul aurah. Nah, jadi santri itu satrul aurah, menutup aurat. Baik itu aurat, ya, aurat kita, ya, aurat kita itu maksudnya adalah di mana kita tidak boleh membuka aurat kita di hadapan orang ya. Jadi aurat laki-laki ini kayak apa batasannya, aurat perempuan kayak apa batasannya, kemudian aurat dia sesama laki-laki kayak apa, kemudian kalau bersama perempuan kayak apa, bersama istri kayak apa, waktu menyendiri kayak apa, semuanya sudah pernah disampaikan, sudah kita pelajari ya. Jadi oleh karena itu tinggal diingat-ingat, tapi tentunya kita akan menyampaikan kembali juga, akan diingat-ingatkan kembali juga tentang masalah aurat. Tentunya bukan di sini karena waktu kita juga terbatas. Nanti insya Allah akan disampaikan lagi. Dan tetapi ini sudah kita sampaikan.
ya, bagaimana tentang batasan-batasan aurat. Kemudian yang kedua, selain itu juga kita juga wajib menutup aurat. Maksudnya di sini adalah menutup aurat, menutup aib daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan semuanya. Jangan sampai kita beberkan situ kemari. Jadi kalau kita melihat aib daripada saudara kita, teman kita, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita juga, maka wajib kita tutupi. Ya, kita tutup. Jadi kalau yang bahasa Abah di waktu di pondok itu apa? Butakanlah mata kita daripada melihat aib saudara kita, aib teman kita, aib guru kita, aib orang tua kita, dan butakanlah dan tulikanlah telinga kita untuk mendengar daripada aib tersebut, dan bisukkanlah lisan kita untuk berbicara tentang aib daripada saudara kita, tentang aib daripada guru kita, orang tua kita, dan siapapun. Nah, maka kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat nanti. Allah akan tutupi aib kita. Bukan saja akhirat, padahal dunia saja sudah ditutupi Allah. Nah, padahal kalau Allah ingin membuka aib kita, sing banyakan. Banyak sekali aib kita kalau ingin Allah bukakan. Nah, karena itu, supaya Allah tidak membuka aib kita, membeberkan aib kita yang begitu banyak, maka tutupilah aib saudara-saudara kita. Nah, itu adalah huruf sin di kalimat santri. Jadi seorang santri itu harus seperti itu. Jadi kalau kita sebagai seorang santri, termasuk Abah ini juga seorang santri, ya. Nah, cuma memang Abah saat ini mengajarkan begitu, tapi juga belajar. Tapi ingat, Abah juga nama menjadi santri, dan kedudukan Abah juga akan tetap menjadi santri, karena Abah juga punya guru. Ya, Abah juga punya guru, maka Abah di hadapan guru Abah adalah Abah sebagai santri. Guru-guru Abah itulah guru Abah, begitu. Jadi kedudukan Abah sebagai santri tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa hilang, karena Abah masih punya guru, ya, dan Abah masih terikat dengan guru, begitu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita masih suka membeberkan aib saudara kita, aib guru kita, aib orang tua kita, dan siapapun, nah maka kita masih belum layak untuk menyandang status sebagai santri secara hakikat. Mungkin zahirnya iya santri. Jadi oleh karena itu kita perbaiki daripada perbuatan-perbuatan kita. Kita perbaiki lagi ini daripada lisan kita, kemudian hati kita, dan seterusnya lah. Nah, ini pentingnya kita belajar daripada ilmu tasawuf. Nah, jadi ini nanti akan menjadi saksi seluruh anggota di padang mahsyar di hari kiamat dengan lisan yang fasih tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan, akan membuka, ya, daripadanya nanti di hari kiamatnya. Karena itu tadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aib kita ditutupi Allah dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari di mana Allah akan di hari di mana akan menjadi saksi atas mereka. Siapa? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka, wa aydihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari di mana akan dikunci mulut-mulut mereka dan berbicara tangan-tangan mereka, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka itu kerjakan, yang mereka perbuat. Nah, itulah inti daripada ilmu tasawuf. Nah, kemudian matlabun fi ma'asil qalbi. Nah, ini pembahasan tentang maksiat-maksiat hati. Apa saja maksiat-maksiat hatinya akan beliau sebutkan di sini.
Famin ma'asil qalbi, di antara maksiat-maksiat hati. Ya, tentunya banyak ya, ini di antaranya akan boleh sebutkan di sini. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala, yaitu ragu-ragu pada Allah Subhanahu wa taala, ai fi wujudi zatihil qadimah, yakni ragu-ragu pada wujud zatnya yang qadim, au fi sifatin min sifatihil wajibatin lahu ta'ala la bi ijma'in, atau pada sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah di antara daripada maksiat daripada hati, ragu-ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu, dan merasa aman, ai adamul khaufi, tidak ada rasa takut, min makrillahi, daripada makar Allah Subhanahu wa taala, bil istirsali fil ma'asi ma'al ittikali 'ala rahmati, dengan memperturutkan dirinya di dalam ma'asi, di dalam maksiat kepada Allah, ma'al ittikali, berserta berpegang 'ala rahmati, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat jalan terus, namun dia masih berpegang dengan tapi dia berpegang dengan rahmat Allah, tapi maksiat terus dia kerjakan. Nah, ini namanya merasa aman. Allah kalau ingin mengampuni dosaku, maka Allah pasti akan walaupun banyak dosaku, walaupun dosaku ini seduniaan dan seterusnya kalimat itu, kalau Allah mengampuni, ya Allah ampuni, kan begitu. Nah, ini adalah orang-orang yang merasa aman, yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Dia merasa aman. Padahal kalau dia mati dalam maksiat, mau apa, kan begitu. Nah, kalau Allah akan begitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita itu merasa aman. Makanya nanti di dalam tasawuf itu ada roja, ada khauf, ada pengharapan, juga ada rasa takut. Jadi itu harus seimbang antara ada khauf dengan roja, ada rasa takut dan ada pengharapan, itu harus seimbang. Nah, ada ini tidak seimbang namanya. Dia hanya berpegang kepada rahmat Allah, namun maksiat dia jalankan terus, maksiat dia perbuat terus, tidak berhenti dari maksiat. Qala Allah Ta'ala berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman akan makar Allah kecuali kaum yang rugi. Wa fil hadisi, di dalam hadis, iza ra'aitallaha yu'til abda mimma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, apabila engkau melihat Allah, di mana Allah memberikan kepada hamba mimma yuhibbu, dengan apa yang ia sukai, wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, dan dia mengekali atas maksiatnya jalan terus, tetapi kehidupannya secara zahir nyaman, hidupnya bermewah, hidupnya kaya, padahal dilihat maksiatnya jalan terus. Begitu nih. Jadi kita melihat ada hamba seperti itu, Allah berikan apa yang dia minta, seolah-olah apa yang dia minta, yang ia berdoa selalu dikabulkan Allah, seolah-olah doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat hidupnya penuh dengan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nah, kayak apa ini? Kata Nabi, fa innama zalika istidrajun minhu, bahwasanya yang demikian itu istidraj, itu lanjuran daripadanya. Jadi Allah lanjur, kata Allah. Tapi akhirnya kalau sudah Allah timpakan maksiat, dia pun akan sadar akhirnya. Tetapi dia sudah terlambat. Nah, ini wal iyazubillah. Jadi hati-hati juga dengan yang demikian itu, daripada lanjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu jangan heran kita ya seperti itu. Boleh jadi yang kita lihat mereka itu maksiat, senantiasa maksiat kepada Allah, namun hidupnya seolah-olah nyaman, makmur, maka boleh jadi itu adalah istidraj. Menilai orang kan tentunya kita tidak ya. Artinya ini kita kembalikan kepada diri kita. Jadi jangan sampai kita itu diistidraj oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai seperti itu begitu. Jadi oleh karena itu hidup ini sabar, hidup ini syukur, hidup ini ridho kepada Allah, tawakal kepada Allah begitu. Jadi maksiat berhenti dan kita taubati, ketaatan kepada Allah terus kita lakukan, ketaatan kepada Allah terus kita kerjakan. Bila ada maksiat ya segera taubat ya. Kadang-kadang kita diliputi oleh hawa nafsu kita, lalu kita mengerjakan maksiat ya, segera kita bertaubat kepada Allah. Kaza fiz zawajir. Nah, demikian di dalam kitab Az-Zawajir. Kemudian wa makrullahi huwa. Apa sih yang disebut dengan makrullah? Makar Allah huwa, yaitu ini maknanya kata beliau irdafun ni'ami lil abdi, mengikutkan segala nikmat lil abdi bagi hamba, ma'a mukhalafatihi, beserta menyalahinya, li amrihi ta'ala, bagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hamba, padahal hamba itu selalu membangkang, selalu menyalahi perintah Allah. Wa ibqa'u halihi, dan terus menerus keadaannya. Ma'asu'i adabihi, beserta jahat adabnya, beserta buruk adabnya, ma'allahi ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izharul karamati, dan nampak kemuliaan, min ghairi juhdin, daripada ketiadaan bersungguh-sungguh, litta'ati, bagi ketaatan. Nah ini jadi kayak nampak kemuliaannya, padahal itu adalah makrullah. Kenapa? Karena untuk kemuliaan yang sebenarnya itu disertai dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang itu seolah-olah mendapatkan karamah, seolah-olah mendapatkan kemuliaan tanpa adanya ketaatan, nah maka ini makrullah. Ya, maka ini makrullah. Maka kata Allah tadi, tidaklah yang merasa aman dengan makrullah kecuali itu orang-orang yang rugi. Kaza fit ta'rifati, demikianlah dalam kitab At-Ta'rifat. Kemudian selanjutnya wal kunutu ay al-ya'su, berputus asa, min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ya'su min rahmatillahi kabiratun, berputus asa daripada rahmat Allah, kabiratun, dosa besar. Fala yajuzu zalika walau ma'a irtikabil kabairi, maka tidak boleh yang demikian itu sekalipun beserta mengerjakan dosa-dosa besar. Maka orang yang beriman tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 6 lewat 29 ya, Masya Allah. Berarti tidak ada tanya jawab kita ya, karena jamnya sudah kelewatan. Jadi karena sudah jam 6.29 mau masuk ke jam 6.30, jamnya kita sudah sampai, berarti tidak ada tanya jawab. Sedikit lagi lah. Qala Allah Ta'ala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah, wa man yaqnatu min rahmati rabbih, dan tidaklah orang yang berputus asa daripada rahmat Rabbnya, illa dhallun, kecuali adalah orang-orang yang sesat. Nah kemudian yang akan datang wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, takabur atas hamba Allah Ta'ala. Nah, yang akan datang itu berbicara tentang sombong dan seterusnya. Karena jamnya sudah sampai, mohon maaf sekali lagi tidak ada tanya jawab karena jamnya sudah sampai. Dan mungkin itu aja yang dapat Abah sampaikan. Asal khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.